Ya, pemirsa, pemerintah menargetkan realisasi investasi di sepanjang tahun 2025 mencapai Rp1.905 triliun atau meningkat sekitar 11% dari realisasi di sepanjang tahun 2024. Ya, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Ruslani mengatakan dalam jangka panjang atau pada periode 2025 hingga 2029, pemerintah menargetkan realisasi investasi hingga Rp13.000 triliun secara kumulatif. Target tersebut merupakan bagian dari upaya mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi yang diproyeksikan sebesar 8% pada tahun 2029 mendatang. Rosan mengatakan investasi tersebut diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas. Dan selain itu, investasi juga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%. Rosan juga menjelaskan hilirisasi industri akan memainkan peran signifikan dalam menarik investasi ke Indonesia. Tahun 2025 sampai 2029 ini akan meningkat secara bertahap. Di tahun 2025 investasi diharapkan mencapai Rp1.905 triliun dengan total investasi dari 2025 sampai 2029 itu kurang lebih 13.000 triliun, lebih sedikit lah, 13.032 triliun. Itu adalah yang saya sampaikan ke Bapak Presiden, dan tentunya harapannya bahwa investasi yang masuk ke Indonesia ini bisa juga menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Ya, sementara itu pemirsa, kinerja sektor investasi tercatat tumbuh positif di sepanjang tahun 2024, di mana Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM mencatat Indonesia berhasil mendatangkan investasi sebesar Rp1.714 triliun atau naik sekitar 20,8% secara tahunan. Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Rosan Ruslani mengumumkan realisasi investasi sepanjang tahun 2024 Indonesia berhasil mendatangkan investasi sebesar Rp1.714 triliun atau naik 20,8% year on year. Capaian tersebut setara 103,9% dari target tahun 2024 yang sebesar Rp1.650 triliun. Investasi tersebut terbagi di Pulau Jawa sebanyak Rp818,8 triliun atau 47,8%, dan investasi luar Pulau Jawa tercatat sebesar Rp895,4 triliun atau 52,2%. Sementara untuk penanaman modal asing atau PMA tercatat sebesar Rp900,2 triliun atau 52,5%. Sedangkan investasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN tercatat sebesar Rp814 triliun atau 47,5%. Menteri Investasi Rosan Ruslani menegaskan capaian investasi yang melebihi target dalam APBN ini terbukti mampu menyerap tenaga kerja di sepanjang 2024 mencapai 2.456.130 orang atau serapan tenaga kerja naik sebesar 34,7% secara tahunan. Jadi total realisasi investasi the whole year 2024 itu adalah Rp1.714,2 triliun atau peningkatan 20,8%. Ini peningkatan yang cukup signifikan karena biasanya kita peningkatannya tuh 13, 12, ini peningkatan alhamdulillah 20,8%, dan kalau kita lihat 7%. Capaian investasi sebesar 103,9% ini tercatat tumbuh melebihi target tahun 2024. Tentu saja, pemerintah sangat optimis dengan capaian kinerja investasi di tahun 2025 dengan memaksimalkan potensi hilirisasi dalam menggayat investasi ke depan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini menjaga konsistensi pertumbuhan investasi di tahun 2025. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Yusuf Randy Manilet, dia adalah peneliti KOR Indonesia. Halo, Mas Yusuf, apa kabar? Kabar baik, Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan, dan sudah bergabung juga ada Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Halo, Pak Hendra, apa kabar?
Alhamdulillah kabar baik, terima kasih Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan Pak Hendra, kemudian Mas Yusuf. Dan sebelum membahas lebih jauh, Mas Yusuf, Anda reviewnya seperti apa terkait dengan konsistensi pertumbuhan realisasi investasi dalam 5 tahun terakhir, di mana tahun lalu yang sudah disampaikan Pak Rosan Ruslani tadi sudah mencapai bahkan melebihi target ini. Silakan. Ya, jadi kalau kita melihat realisasi investasi, ada hal menarik yang kita bisa simpulkan. Artinya, kita tahu dalam 5 tahun terakhir, perekonomian secara umum itu dihadapkan pada beberapa tantangan, terutama ketika pandemi COVID-19 terjadi ya dalam 2 dan 3 tahun yang lalu. Tetapi kalau kita lihat tren realisasi investasi itu relatif bisa mencapai target. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan realisasi investasi terutama yang terjadi dalam 4-5 tahun terakhir ini merupakan tren realisasi investasi yang sifatnya jangka panjang ya. Artinya investor itu tidak melihat spesifik terkait isu-isu tertentu, tetapi lebih melihat bagaimana prospek perekonomian Indonesia dalam jangka menengah hingga panjang. Apalagi ini diperkuat ya dengan realisasi investasi di tahun lalu, di mana ketika itu kita digadang-gadang akan terhambat realisasi investasinya karena ada tahun politik. Namun kalau kita saksikan dari apa yang sudah disampaikan oleh Kementerian Investasi, ternyata pertumbuhan realisasi investasi masih relatif positif, bahkan kalau kita lihat dari capaian realisasi investasi terhadap target yang ingin disasar itu bahkan melebihi. Jadi kalau kita lihat secara polanya memang ini merupakan realisasi investasi yang sifatnya jangka menengah hingga panjang, dan tentu ini juga masih sejalan ya dengan beberapa program yang dijalankan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya kebijakan untuk hilirisasi produk-produk pertambangan. Oke, itu dia apresiasi positif nampaknya ya terkait dengan pertumbuhan investasi di Indonesia. Nah, Pak Hendra, kalau kita review dari sisi Anda terkait dengan investasi di sektor pertambangan begitu, bagaimana? Iya, kalau sejalan dengan yang disampaikan Pak Yusuf tadi dari KOR, kalau kita melihat data-data investasi di sektor minerba di 3 tahun terakhir ini, kita 2022 sampai 2024, itu rata-rata yang ditargetkan pemerintah, Kementerian SDM antara 6 sampai 8 miliar dolar gitu dah. Kalau kita lihat di breakdown di 2022 itu melebihi realisasinya, kemudian di 2023 itu sedikit di bawah capaiannya sedikit di bawah target, dan kemudian di 2024 ini rasanya akan melebihi target. Jadi secara overall bisa dikatakan bahwa capaian kinerja realisasi investasi di sektor minerba cukup bagus. Cuman memang kalau berbicara mengenai sektor mineral dan batu bara ini cukup beragam ya. Mineral dan batu bara itu terbagi dua, dan mineralnya juga ada beberapa komoditas. Jadi kalau kita mereview secara umum berdasarkan data tadi overall ya realisasi positif. Tapi kalau kita breakdown lagi per komoditas tentunya akan berbeda ya satu sama lain. Dalam hal ini misalnya untuk nikel ini yang sangat progresif ya realisasinya, kemudian juga di tembaga di tahun lalu, dan kemudian untuk komoditas lain bauxite itu masih belum terlalu pesat realisasinya, kemudian di batu bara masih cukup positif. Jadi overall bisa dikatakan cukup relatif positif. Oke, nah kalau dari sisi klaim investasinya di sektor pertambangan begitu ya bisa dikatakan sudah sesuai berarti dengan harapan kalau memang realisasi investasi pun juga tumbuhnya positif, Pak Hendra. Nah ini yang perlu kita lihat secara detail lagi ya. Secara umum memang policy-nya mendukung kalau kita lihat dengan realisasi capaian investasi di 3 tahun terakhir ini. Namun apakah itu menjadi indikator untuk rencana target ke depan, ini tentunya kita harus melihat perkembangan dinamika yang terjadi. Khususnya kalau berbicara mengenai investasi, itu sangat dipengaruhi oleh regulasi dan kebijakan. Nah ini yang kita harapkan dalam beberapa waktu terakhir ini ada perubahan-perubahan yang mungkin saja bisa berpengaruh terhadap rencana investasi ini yang kita akan kaji kembali. Tapi berdasarkan dengan kebijakan yang sebelumnya di 2024 yang kemungkinan akan diteruskan di 2025 oleh pemerintahan Presiden Prabowo, bisa dikatakan kita masih optimis. Namun tentu saja kembali lagi kita harus melihat ya arah kebijakan ke depan, apalagi di tengah tantangan ekonomi global, kemudian juga keuangan pemerintah yang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja.
Ini yang menjadi kekhawatiran kami di sektor pertambangan. Kemungkinan besar juga akan ada tekanan-tekanan ya dari Baik. kebijakan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pertambangan. Baik, Pak Hendra. Dan kita tahu juga kondisi global di tahun 2024 juga kan masih diliputi ketidakpastian begitu. Bahkan eskalasi geopolitik juga terus memanas begitu di sepanjang tahun 2024. Tapi di satu sisi realisasi investasi Indonesia justru tumbuh positif. Apakah memang akhirnya menjadi salah satu tempat pengalihan investasi global? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Hendra dan Mas Yusuf, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan realisasi investasi di Indonesia. Kita akan lihat rentang waktu dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Trennya terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan ya. Kita lihat tercatat di akhir tahun 2024 sudah mencapai 1.714,2 triliun rupiah. Lantas bagaimana dengan komposisi dari jenis investornya? Ini dia, kita lihat bagaimana dengan PMA, penanaman modal asing dan juga penanaman modal dalam negeri atau PMDN. Ya, PMDN 804 triliun, PMA-nya sudah mencapai 900,2 triliun rupiah. Sudah mulai mendominasi nampaknya untuk PMA. Dan berikutnya realisasi investasi untuk hilirisasi tambang sendiri di sepanjang tahun 2024 itu apa saja? Kita lihat ada subkomoditasnya, ada timah, boksit, tembaga, nikel yang paling besar 153,2 triliun rupiah. Sementara untuk nilai investasi smelter mencapai 245,2 triliun rupiah. Lantas bagaimana dengan target investasi kalau kita lihat di tahun ini sampai dengan 2029 mendatang? Ini dia, kita lihat trennya mencapai 3.414 triliun rupiah sampai dengan tahun 2029. Trennya berarti memang naik terus begitu untuk target investasi Indonesia. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Yusuf Randy Manilet, peneliti KOR Indonesia. Kemudian ada juga Pak Hendra Sinadia, Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association. Baik, nah kalau kita cermati dengan data yang tadi sudah disampaikan Pak Hendra, lantas bagaimana dari sisi iklim investasinya? Memang tadi Anda katakan ya oke lah, so-so itu gitu. Dalam artian sudah sesuai dengan harapan dari para pelaku di industri tambang mineral dan juga batu bara. Tapi kita lihat bagaimana ini bisa menjadi game changer Indonesia juga di sepanjang tahun 2025 sampai dengan nanti 2029 mendatang. Nah, ini menarik perkembangannya dengan Trump 2.0 ini banyak executive order yang bisa saja berpengaruh terhadap tatanan perdagangan global ya, termasuk yang mempengaruhi untuk investasi di sektor mineral dan batu bara. Bagi batu bara tentu saja ini ada dua sisi ya, dengan dicabutnya Green New Deal kemarin itu membawa sentimen positif untuk komoditas batu bara ya. Kemudian untuk mineral dengan ketertarikan Amerika untuk lebih agresif untuk mendapatkan akses terhadap mineral, ini juga bisa ada dua sisi, bisa sisi positif dalam artian kita punya posisi tawar yang cukup baik dengan keragaman mineral yang sangat dibutuhkan di era transisi energi, namun di sisi lain polarisasi di geopolitik untuk persaingan perebutan mineral kritis ini juga bisa berpengaruh terhadap kita. Jadi ini yang perlu dicermati oleh pemerintah dalam hal ini ya, plus dan minusnya. Tapi secara umum kalau kita lihat di 2025 permintaan terhadap komoditas strategis kita, mineral, khusus termasuk batu bara masih dalam level yang positif. Oleh karena itu juga kita berharap investasi di mineral dan batu bara juga bisa positif di 2025. Namun catatan kita akan melihat bagaimana regulasi dan kebijakan karena tadi disampaikan oleh Pak Yusuf juga investasi kita lebih ke jangka menengah dan investasi di pertambangan sangat ditentukan oleh bagaimana regulasi ya, uncertainty ya, kepastian regulasi dan kepastian usaha juga ini sangat berpengaruh bagi investor.
Baik, nah Mas Yusuf, lantas bagaimana Anda melihat begitu dengan upaya pemerintah untuk bisa meningkatkan investasi di tahun 2025 ini dengan tadi beberapa tantangan lain yang sudah disampaikan. Kondisi global juga masih nampaknya menghantui dunia investasi di Indonesia. Kemudian ada juga perusahaan multinasional skala besar begitu yang masih wait and see atau nyangkut lah di tahun lalu terkait dengan rencana investasi Apple salah satunya tuh. Bagaimana Mas Yusuf? Ya, saya kira sebenarnya pemerintah masih tetap ya memperbaiki iklim investasi di tahun ini. Perbaikan terkait bagaimana memberikan insentif, terutama insentif yang tidak hanya terbatas pada insentif pajak, tetapi juga insentif yang berupa misalnya perizinan. Jadi kalau kita perhatikan pemerintah ingin memberikan percepatan ya pemberian izin berdasarkan kriteria jenis investasi. Jadi saya kira ini merupakan salah satu langkah lanjutan dari pemberian ataupun pembenahan iklim investasi yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya. Karena kan kita tahu sebelumnya pemerintah sudah punya OSS. Nah sekarang lebih spesifik ada sistem yang memang akan memberikan izin terutama ke spesifik jenis investasinya. Dan seharusnya kalau seandainya hal itu dapat dijalankan oleh pemerintah itu akan memperpendek ya waktu untuk tunggu dari pemberian izin, terutama mungkin izin yang berkaitan dengan investasi dalam hal ini misalnya konteksnya mineral dan batu bara. Dan seharusnya kalau kita bicara pemangkasan waktu untuk pemberian izin itu juga bisa menjadi semacam bentuk insentif lain ya, karena itu ada kepastian yang ditawarkan, terutama bagi investor baru. Nah, selain itu, kalau kita lihat juga komitmen pemerintah dalam tetap ya menjadikan produk-produk hilirisasi pertambangan sebagai salah satu penopang realisasi investasi, saya kira juga itu menjadi semacam kabar baik, terutama kalau kita bicara unsur keberlanjutannya gitu, karena selama ini kan sektor-sektor tersebut sudah menopang realisasi investasi, sekarang tinggal bagaimana melanjutkan dari apa yang sudah dilakukan di 5 tahun ke belakang. Iya, Mas Yusuf, kalau dilihat dari sektor lain seperti apa? Teknologi, kemudian bagaimana dulu sempat ramai Starlink, kemudian Apple, kemudian ada beberapa perusahaan lain begitu yang ternyata mereka masih cukup wait and see atau justru melihat-lihat dulu nih. Kalau misalnya Pak Hendra katakan mereka juga di satu sisi pelaku usaha atau investor itu butuh kepastian begitu. Dari sisi berusaha, iklim investasi dan mungkin buat pendapatan mereka. Di Indonesia itu seperti apa saat ini? Iya, jadi kalau kita bicara konteks sektor lain memang ada penyesuaian. Kalau kita bicara misalnya tadi investasi untuk Apple misalnya, itu kemudian menjadi polemik, terus kenapa prosesnya lama? Karena ada negosiasi terkait bagaimana pemenuhan kebutuhan TKDN misalnya ya, yang itu akhirnya menjadikan proses negosiasinya menjadi lama. Tetapi yang tidak yang kemudian tidak menjadi permasalahan secara umum kan sebenarnya Indonesia tetap dilihat sebagai potensi yang besar. Jadi kalau kita bicara konteks tadi Apple, mereka punya potensi market yang besar, tapi ada regulasi yang harus dipenuhi. Nah, dalam konteks itulah kemudian negosiasinya lama. Dan menurut kami sebenarnya Indonesia tentu perlu ada semacam national interest ya yang juga perlu dikedepankan gitu. Dalam hal ini misalnya tadi pemenuhan TKDN. Nah, tinggal bagaimana pemerintah itu menyesuaikan misalnya dengan prasyarat ataupun negosiasi yang ditawarkan oleh investor Apple misalnya dalam konteks ini. Nah, selain itu kalau kita bicara sektor lain, memang juga masih ada pekerjaan rumah untuk subsektor industri manufaktur yang lain selain industri logam dasar gitu ya. Misalnya sektor tekstil dan produk turunannya, kemudian juga sektor industri makanan minuman gitu. Nah, kedua sektor ini masih menjadi penopang untuk industri manufaktur secara umum. Jadi kalau kita bicara bagaimana kemudian mendorong realisasi investasi yang bersifat lebih inklusif dalam konteks misalnya menciptakan lapangan kerja yang lebih besar, maka selain mendorong realisasi investasi di sektor logam dasar, sektor-sektor subsektor industri manufaktur yang lain itu juga tidak boleh dilupakan. Baik. Nah, ini menarik juga nih Pak Hendra saat menyebutkan target investasi tahun ini yang di 1.900 triliun tadi begitu. Pak Rosan juga menyebutkan investasi hilirisasi minerba. Ini akan menjadi salah satu penopangnya. Bagaimana tanggapan Anda?
Iya, kalau kita lihat data investasi di Kementerian Investasi dalam 2-3 tahun terakhir ini memang dominasi investasi untuk sektor hilirisasi itu masih didominasi oleh hilirisasi di sektor mineral dan batubara, kurang lebih 60-62% kalau lihat figurnya di 2023, dan trennya juga hampir sama di 2024. Nah, ke depan 2025 ini yang kita perlu cermati lagi, terutama di proyek-proyek di nikel ya, smelter nikel. Karena di satu sisi juga kita lihat ada wacana untuk moratorium izin baru untuk smelter nikel yang berteknologi RKF ya, untuk membatasi, karena ada kekhawatiran keterbatasan cadangan nikel untuk kadar tinggi kita yang semakin sedikit ya. Ini ya wacana ini saya kurang tahu nanti bagaimana realisasinya di lapangan, karena ada beberapa investasi yang in the pipeline untuk smelter RKF. Yang didorong pemerintah adalah smelter HPAL yang biayanya juga lebih besar dan juga minat investasinya udah mulai tinggi. Kemungkinan bauksit akan meningkat di 2025 dan juga sektor yang lain, sehingga kita lihat mungkin dominasi dari sektor minerba masih besar di realisasi investasi 2025. Namun kalau kita lihat secara umum mungkin sektor lain yang agak stagnan kali ya, Pak. Ini Pak Yusuf yang akan nanti melihat ya, karena kalau kita lihat trennya ini masih didominasi, dan kemungkinan juga investasi di minerba tentu saja akan peak nantinya kalau kita lihat di nikel ya. Tadi ada wacana moratorium, kemudian juga tembaga kan sudah selesai 2 smelter. Nah, yang kita berharap sebenarnya sih di hulunya nih, karena kalau kita berbicara mengenai hilirisasi, kita harus juga membahas memperhatikan mengenai ketersediaan pasokan dari hulu. Nah, ini yang menjadi tantangan tentu saja, apalagi eksplorasi kita masih sangat rendah. Padahal minat untuk berinvestasi mencari cadangan mineral strategis ini menjadi sangat ketat di dunia, dan kita punya keuntungan, dan itu yang harusnya didorong agar investasi untuk eksplorasi yang cadangan kita cukup besar ini yang harus masuk. Ya, itu dia kondisi investasi di sektor mineral dan pertambangan batu bara begitu, ataupun minerba yang memang ini masih menjadi andalan Indonesia. Nah, Mas Yusuf, terakhir singkat saja, bagaimana optimisme Anda melihat bagaimana konsistensi dari pertumbuhan investasi masih tetap terjaga di tahun ini? Tentu peningkatan pertumbuhan investasi ini momentumnya perlu dijaga. Saya kira beberapa pekerjaan rumah masih harus dihadapi oleh pemerintah, termasuk di dalamnya mempertahankan ya ekosistem investasi, kemudian juga efisiensi dari investasi. Beberapa hal teknis seperti misalnya efisiensi investasi yang selama ini menjadi penghambat realisasi investasi itu perlu diberantas gitu ya, agar target investasi tidak hanya di tahun ini tetapi dalam 5 tahun ke depan itu bisa tercapai. Jadi kata kuncinya memang perubahan struktural, reformasi struktural ekonomi juga masih akan menjadi pekerjaan rumah untuk mencapai target investasi dalam jangka pendek hingga jangka menengah. Itu dia ya, beberapa saran rekomendasi yang diberikan untuk bisa menjaga iklim investasi, laju pertumbuhan investasi di Indonesia. Baik Pak Hendra, terima kasih banyak nih atas waktu sharing dan update yang sudah disampaikan kepada pemirsa. Mas Yusuf Rendy, terima kasih atas analisis yang sudah disampaikan juga kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat. Terima kasih. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review, dan berbahari terus informasi Anda hanya di IDX Channel, Your Trustworthy and Comprehensive Investment Reference. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham. Ya, saya Prasetyo Wibowo beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.